Salam perubahan. Wow, ini menarik begitu. Menantu Jokowi lagi bingung, lagi pusing ya. Cari lobby Golkar ya, cari partai begitu untuk bisa mengusung dirinya. Saya kira ini kekeliruan besar begitu ya kepada si Bobby karena mereka keluar dari PDIP begitu. Tapi yang jelas adalah ya pasti ikut mertuanya di situ begitu kan. Karena sebagai menantu Jokowi begitu gampang untuk melobi ini. Tapi pada kenyataannya si Bobby ini digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur ya di Sumatera Utara. Tapi dengan adanya seperti ini mereka harus punya tiket begitu kan ya. Tiketnya apa? Partai Golkar mulai dipreteli mereka. Salah satunya ini. Kejar tiket Cagup ya, Bobby dinilai kangkangi pengurus Golkar Sumut. Ada apa? Padahal ya, Ijek itu di situ sebagai kader Partai Golkar, mereka punya potensi yang sangat luar biasa untuk memenangkan ya di pilkada itu begitu. Tapi yang jelas mereka kalau ini dipreteli semua bukan tidak mungkin begitu kan ya. Ya tergantung dari pusat mereka. Karena dengan adanya seperti ini tiba-tiba si Bobby ya dianggap sebagai kader Partai Golkar. Ini gimana coba bayangkan ya, tiba-tiba berada di Partai Golkar sedangkan pengurus yang sudah lama di situ begitu yang seharusnya naik menjadi calon gubernur ya, tapi pada ujung-ujungnya putus di tengah jalan karena ada menantu Jokowi. Jadi kalau Partai Golkar tidak konsisten ya, hanya mementingkan sebuah jabatan mereka, saya kira kiprah ya dari Partai Golkar sudah tidak ada taringnya lagi begitu kan nantinya. Walaupun partai pemenang kedua begitu di parlemen, tapi pada kenyataannya di Sumatera Utara lihat saja Partai Nasdem, PKB, PDIP juga dominan di situ begitu kan. Nanti perlawanannya bisa saja dengan Edi, Pak Edi di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh si Bobby saya kira mulai agak kebingungan karena terkuat di situ adalah PDIP. Mereka menjadi wali kota Medan ya. Mereka karena PDIP sangat kuat di situ begitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya hal-hal seperti itu begitu kan, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi, wah ini akan menjadi catatan penting di situ. Mari kita baca, ini banyak sekali komentar dari netizen. Kejar tiket Cagup, Bobby dinilai kangkangi pengurus Golkar Sumut. Golkar kehilangan jati diri sejak ketum tersandra. Ada yang berkomentar seperti itu. Ambisi boleh, tapi menghargai para kader Partai Golkar yang senior dan yang sudah lama kerja keras mulai dari awal juga penting. Apalagi Partai Golkar bukan partai politik yang baru, tapi partai politik yang besar dan sudah lama. Ya sudah berpengalaman dalam kancah politik nasional. Beda dengan partai PSI ya, bukan dikit-dikit lalu kemudian mereka mau begitu kan ya, bukan dikit-dikit mereka mau. Tapi kalau seperti ini terus yang dipertahankan Partai Golkar, yang penting punya eksis ya, walaupun bukan punya kader begitu kan ya. Lalu kemudian dicalonkan menjadi gubernur, lantas bagaimana dengan para kader-kader mereka? Pasti ya mereka sangat kecewa karena telah membesarkan Partai Golkar, tapi tiba-tiba ya orang lain yang dicalonkan sebagai gubernur, kan di situ logikanya begitu. Maka yang jelas ini ada potensi-potensi di situ begitu kan ya, para kader di situ menunjukkan wah ini ada apa Partai Golkar, ada apa cawi-cawi, mungkin cawi-cawi Jokowi, mungkin ya diprediksi akan main bansos lagi atau apa. Itu yang menjadi pertanyaan penting ya bagi masyarakat Indonesia ini. Sebelum bapak mertua turun tahta, mumpung masih bisa nunjuk ya si minyak goreng dan MK dijadiin kendaraan deh, yang lain ogah. Mau apa lagi kendaraan mak ya, karena selama ini nggak rasa dimanfaatin dinasti. Habis manis sapah dibuang deh. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ngeri memang begitu kan ya. Bahkan ya Bobby dianggap sebagai menunjukkan backingannya. Ya karena ketidakmampuan si Bobby hari ini untuk melihat atau mengusung ya punya tiket partai. Ya Jokowi ya mulai lebaran kemarin ya ke Medan, ada apa begitu kan. Itu yang perlu kita amati betul di situ, apakah ada cawi-cawi yang kuat atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah sebuah prediksi yang kemudian ini sangat menjadi perhatian penting begitu masyarakat Indonesia di situ, menunjukkan bahwa wah ini pasti ada cawi-cawi seorang Jokowi. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya, ini cukup menarik begitu kan ya. Ini beritanya.
Kejar tiket Cagup, Bobi dinilai kangkangi pengurus Golkar Sumut. Padahal ini masih menjadi perseteruan yang sangat luar biasa ya. Prahara calon gubernur Sumatera Utara Sumut yang diusung Partai Golkar pada Pilkada 2024 mendatang teruslah bergulir. Bobi Nasution awalnya disebut ya harus lebih menjaga etika dan estetika dalam berpolitik. Terlebih lagi Partai Golkar Sumut sejak jauh-jauh hari sudah punya kandidat yang telah lama berjuang dan bahkan sukses menjadikan Golkar sebagai partai pemenang di Sumatera Utara. Bahkan permintaan maaf Bobi dipandang cukup mampu meredam ketegangan ya dan emosi pengurus Partai Golkar yang di Sumut yang dipimpin oleh Musa Rejeksan Ijek sendiri sebagai ketua DPD. Namun menurut Maulana, hal tersebut tidak cukup untuk sekelas ya Partai Golkar yang pengurusnya merasa ketua dilangkahi olehlah Bobi ya. Ya karena mungkin Bobi punya lobby yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya, bisa saja ini ada apa namanya pertanda yang kemudian mereka dianggap sebagai apa dan sebagainya begitu. Tapi yang jelas bagi kami ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka masih nuansa yang agak gimana begitu kan ya. Tapi menurut saya pribadi langkah yang kemudian dilakukan mereka seperti Bobi ya seolah-olah mereka mendahului begitu kan ya apa yang kemudian dilakukan oleh si Bobi tersebut. Tapi sayang seribu sayang begitu dengan adanya seperti itu, langkah-langkah ini semakin semakin menunjukkan ada nuansa ya. Kalau menurut saya pribadi begitu kan, di situ ada dugaan yang kemudian seolah-olah mencampuri di situ begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang ya dengan adanya seperti itu. Maka saya katakan sejak awal kalau memang ada nuansa-nuansa yang kemudian dianggap sebagai langkah Bobi kurang tepat, saya kira ini perlu kajian yang serius di situ begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini maka yang langkah awal di situ begitu menunjukkan bahwa ya Jokowi apakah di belakang mereka begitu kan. Saya kira ini akan semakin menurut saya pribadi semakin jauh apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang mereka sendiri. Jadi saya pribadi melihat si Bobi ini ya mulai agak pusing begitu karena PDIP sendiri sekarang ini punya kekuatan yang sangat luar biasa juga di situ begitu. Jadi bukan tidak mungkin yang saya katakan di situ begitu kan ya bahwa akan terjadi nuansa-nuansa apakah antara Golkar nanti dengan Gerindra akan mereka dukung begitu kan. Karena kabarnya Gerindra akan juga mendukung si Bobi. Ya bisa saja Gerindra akan mendukung si Bobi, terus kemudian di Partai Golkar mungkin si Ijek atau siapa begitu. Tapi yang jelas suara-suara mereka akan pecah ya, akan pecah karena dengan adanya seperti itu maka orang-orang akan melihat apakah nuansa-nuansa yang kita lakukan itu adalah kemenangan bagi mereka. Tapi yang jelas Pak Edi juga akan PDIP akan lebih dekat dengan dengan Edi katanya begitu ya. Wallahualam ya, karena politik sekarang ini ya kita lihat saja ke depan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus di Khodari News ya. Maka share sebanyak-banyaknya karena ini adalah merupakan berita yang faktual.